Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niklas Karyanto dari kelas 03 ingin menjelaskan tentang konsep dasar sumber daya manusia. Pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen merupakan ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber dayanya secara efektif, efisien, guna mencapai suatu tujuan tertentu. Sehingga timbul pertanyaan tentang apa yang dia atur, apa tujuannya diatur, mengapa harus diatur, siapa yang mengatur, dan bagaimana cara mengaturnya. Yang diatur adalah semua unsur manajemen, yaitu 6M, man, method, machine, market, dan lain-lain. Tujuannya diatur adalah agar 6M lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan tujuan. Harus diatur supaya 6M dapat bermanfaat optimal, terkoordinasi, dan terintegrasi dengan baik dalam menunjang terwujudnya tujuan organisasi. Yang mengatur adalah pimpinan dengan pimpinannya, yaitu pemimpin puncak, manajer media, dan supervisi. Kelima, mengaturnya adalah dengan melakukan kegiatan perekrutan dengan fungsi manajer. Kedua, tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan MSDM menurut Kasway dalam Irianto 2001, tujuan MSDM meliputi memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerjaan yang bermotivasi dan berkinerja tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal. Terus mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. Bantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM. Beri dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer mencapai tujuannya. Menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak berprestasi dalam mencapai. Tiga, fungsi manajemen sumber daya manusia. Pertama, fungsi lini. Manajemen sumber daya manusia menjalankan fungsi lini dengan mengarahkan kegiatan orang-orang di dalam departemennya sendiri dan dalam bidang-bidang dasar. Dengan kata lain, menggunakan wewenang yang dinyatakan secara tidak langsung, implied authority, karena manajer lini tahu bahwa manajer SDM sendiri memiliki akses ke manajemen kita. Terus ada fungsi koordinatif. Para manajer SDM juga berfungsi sebagai koordinator kegiatan personal sebuah tugas yang sering diperepsis sebagai kendali fungsional. Manajer dan departemen SDM bertindak sebagai tangan kanan dan eksekutif. Dan ada fungsi jasa atau staf melayani dan membantu manajer ini dari jabatan manajemen. Ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pengadaan. Kegiatan MSDM. Tujuan MSDM adalah untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia guna meningkatkan efektivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan. The purpose of human resource management is to improve productivity contribution of people to the organization and ethically and socially responsible. Dalam upaya mencapai tujuan satu organisasi dan mengapa organisasi harus melakukannya berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas manajemen sumber daya manusia. Kegiatan atau aktivitas MSDM secara umum adalah tindakan-tindakan yang diambil untuk membentuk suatu kegiatan yang efektif dalam suatu organisasi. Di antaranya adalah persiapan dan penarikan menyangkut beberapa hal, di antaranya analisis pekerjaan dan jabatan. Analisis pekerjaan dan jabatan berfungsi untuk mengetahui tugas pekerjaan dan jabatan yang ada dalam organisasi serta persyaratan yang harus dimiliki oleh pegawai. Ada seleksi proses kegiatan penarikan untuk memperoleh para pelamar pekerjaan yang berkualitas dari sejumlah pelamar yang disaring oleh proses seleksi. Masing-masing menerapkan kebutuhan yang berbeda dalam proses. Pengembangan mengajarkan berbagai keterampilan baru kepada pegawai agar mereka dapat kualitas pekerjaannya. Tema ruang lingkup MSDM. Peranan MSDM mengatur program kepegawaian yang menyangkut masalah-masalah sebagai berikut. Pertama, menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job desk, job specification, job recruitment, dan job evaluation.
Yang kedua, menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan asas the right man in the right place and the right man in the right job. Bahkan untuk akhir-akhir ini, in the right man in the right time. Ya. Lagi menetapkan program kesejahteraan, pengembangan promosi, dan pemberhentian, meramalkan penawaran dan penunjang sumber daya manusia pada masa yang akan datang, memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya, dan perkembangan perusahaan pada khususnya. Proses sederhana di atas dapat dijabarkan dalam bagian-bagian kecil secara spesifik, mengatur hal-hal penting dalam tahap-tahap yang diperlukan. Dalam dunia nyata, yang dihadapi oleh manajer personalia tidak sesederhana proses di atas, namun lebih kompleks tergantung tantangan yang dihadapi. Tantangan tersebut antara lain tantangan eksternal seperti ekonomi, politik, dan peraturan pemerintah, teknologi, dan sosial budaya. Tantangan organisasional seperti karakter organisasi, serikat pekerja, perbedaan individu, sistem, nilai manajer, karyawan yang berbeda, dan lain-lain. Terima kasih.